Oke, langsung aja. Sekarang kita akan masuk ke kunci jawaban tema 2 kelas 5 halaman 119. Oke ya, kita masuk ke bagian ayo mengamati dan mendeskripsikan. Oke, kita baca sama-sama. Amatilah lingkungan sekolahmu. Dari hasil pengamatan itu, catatlah fakta-fakta antara lain sebagai berikut. Pertanyaan nomor 1, apakah lingkungan sekolah dekat dengan pabrik, jalan raya, pasar, atau di daerah pedesaan? Nah, ini untuk jawabannya tiap anak bisa berbeda-beda tergantung dari lingkungan sekolahnya masing-masing. Di sini saya sediakan untuk contoh jawabannya, saya tuliskan sebagai berikut. Lingkungan sekolahku dekat dengan jalan raya. Sekolahku jauh dari pedesaan dan tidak dekat dengan pabrik. Sekolahku juga tidak dekat dengan pasar. Nah, itu tadi adalah contoh jawabannya untuk nomor 1. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Berapa banyak tanaman di lingkungan sekolah? Nah, untuk jawabannya ini lagi-lagi tiap anak bisa berbeda-beda tergantung kondisi di sekolahnya masing-masing. Untuk contoh jawabannya yaitu di sini saya tuliskan di lingkungan sekolahku ada beberapa jenis tanaman. Oke ya. Lanjut kita ke pertanyaan nomor 3. Tanaman apa saja yang ada di lingkungan sekolah? Oke, ini lagi-lagi tiap anak nanti bisa berbeda-beda jawabannya. Silakan kalian sesuaikan berdasarkan apa yang ada di sekolah kalian. Untuk contoh jawabannya di sini saya tuliskan ada 2 pohon lindung, ada 3 jenis pohon buah-buahan yaitu pohon saos, pohon mangga, dan pohon belimbing. Selebihnya ada banyak jenis tanaman bunga. Nah, itu silahkan kalian jadikan contoh tersebut sebagai pedoman kalian dalam mengerjakan soal-soal yang ada di sini ya. Lanjut sekarang kita masuk ke nomor 4. Di sini ada pertanyaan, bagaimana kondisi tumbuhan di lingkungan sekolahmu? Oke, jawabannya lagi-lagi tergantung dari kondisi sekolah kalian masing-masing. Jadi jawabannya tidak ada yang pasti, silahkan kalian bisa sesuaikan dengan sekolah kalian masing-masing ya. Untuk contoh jawabannya adalah seperti ini. Semua jenis tumbuhan di sekolahku subur, semua anggota seolah berkewajiban merawat lingkungan termasuk tumbuhan, semua siswa juga wajib menyiram bunga supaya tumbuh subur. Oke ya, itu silahkan kalian gunakan contoh jawaban tersebut sebagai pedoman kalian dalam menulis jawaban kalian masing-masing ya. Sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya. Nah, di sini kita baca, kumpulkan sedikitnya 10 fakta dan deskripsikan secara lengkap. Kegiatan ini dilakukan berkelompok, tetapi buatlah laporan secara individual. Nah, ini lagi-lagi laporannya nanti kalian bisa sesuaikan dengan sekolah kalian masing-masing. Ini contohnya seperti ini. Laporan pengamatan lingkungan sekolahku. Nomor 1, lingkungan sekolahku dekat dengan jalan raya. Nomor 2, sekolahku jauh dari pedesaan dan tidak dekat dengan pabrik. Nomor 3, sekolahku tidak dekat dengan pasar. Nomor 4, di lingkungan sekolahku ada beberapa jenis tanaman. Nomor 5, di sekolahku terdapat 2 pohon lindung. Nomor 6, di sekolahku terdapat 3 jenis pohon buah-buahan yaitu pohon saos, pohon mangga, dan pohon belimbing. Nomor 7, di sekolahku terdapat banyak jenis tanaman bunga. Nomor 8, semua jenis tumbuhan di sekolahku subur. Nomor 9, semua anggota seolah berkewajiban merawat lingkungan termasuk tumbuhan. Nomor 10, semua siswa juga wajib menyiram bunga supaya tumbuh subur. Oke, itu tadi adalah jawabannya. Contoh jawabannya silahkan kalian bisa sesuaikan jawaban kalian masing-masing dengan kondisi yang ada di sekolah ya. Jadi kalian bisa menggunakan contoh ini sebagai pedoman saja, jangan ditiru persis, oke ya. Lanjut kita ke bagian di bawahnya, mempertanyakan dan menganalisis. Setelah mendeskripsikan secara lengkap semua fakta hasil pengamatan pada kegiatan sebelumnya, langkah berikutnya adalah mendiskusikan fakta-fakta tersebut. Sebagai contoh, apabila diketahui suatu fakta bahwa di lingkungan sekolah hanya ada beberapa tanaman, siswa dapat mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan berikut.
Nomor 1, mengapa hanya ada sedikit tanaman di lingkungan sekolah? Nah, ini lagi-lagi silahkan kalian sesuaikan ya dengan sekolah kalian. Untuk contoh jawabannya di sini saya tuliskan seperti ini. Tanaman di lingkungan sekolahku tidak sedikit, tidak pula banyak. Oke. Pertanyaan nomor 2, apa akibat sedikitnya tanaman di lingkungan sekolah? Nah, untuk contoh jawabannya yaitu sekolah akan terasa gersang dan panas serta tidak indah. Pertanyaan nomor 3, apakah perlu untuk menambah jumlah tanaman di lingkungan sekolah? Jika perlu, bagaimana caranya? Nah, untuk jawabannya di sini contohnya adalah ya. Jumlah tanaman di lingkungan sekolah perlu ditambah. Caranya setiap siswa bisa membibitkan tanaman yang ada di sekolah, bisa dengan dicangkok atau dengan penyerbukan. Oke ya. Selanjutnya pertanyaan-pertanyaan itu dapat dianalisis lebih jauh untuk mencari jawaban-jawabannya. Caranya dengan mengumpulkan informasi yang berkaitan sebanyak mungkin. Nah, itu tadi adalah jawaban-jawaban yang ada di video ini. Saya ingatkan, jawaban yang ada di video ini adalah yang bertanda tulisannya miring ya. Jadi jangan salah. Oke, sekian dari video ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kalian dan sampai jumpa di video selanjutnya.